Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam doa dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kemurahan-kemurahan serta kebaikan-kebaikan Tuhan melimpah atas kehidupan kita pada sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas penyertaan-Mu pada peristirahatan kami pada sepanjang malam yang telah berlalu. Sebelum kami memasuki hari ini dengan setiap aktivitas kami ya Bapa, kami rindu hidup kami dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu pada pagi hari ini menguatkan, menegur bahkan mengingatkan setiap kami agar kami terus hidup sesuai dengan perintah-perintah serta ketetapan-ketetapan-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang mengurapi hamba-Mu dan juga memberikan kami roh hikmat dan pengertian sehingga kami mampu memahami setiap perkataan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepada firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, renungan kita pada hari ini terambil dalam kitab Roma, pasal yang ke-8 ayat yang ke-37. Tertulis demikian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Renungan kita hari ini berawal dari kisah seorang Arthur Ashe. Ia adalah seorang petenis kulit hitam dari Amerika yang memenangkan 3 gelar juara Grand Slam, yaitu pada US Open pada tahun 1968, Australia Open pada tahun 1970, dan Wimbledon pada tahun 1975. Pada tahun 1979, ia terkena serangan jantung yang mengharuskannya menjalani operasi bypass. Setelah 2 kali operasi, bukannya sembuh, ia malah harus menghadapi kenyataan pahit, yaitu terinfeksi HIV melalui transfusi darah yang ia terima. Seorang penggemarnya menulis surat kepadanya dengan sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan memilihmu untuk menderita penyakit itu? Lalu Arthur Ashe menjawab, di dunia ini ada 50 juta anak yang ingin bermain tenis. Di antaranya 5 juta orang yang bisa belajar bermain tenis. 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena untuk bertanding. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 orang berhasil sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal dan 2 orang berlaga di final. Ketika saya mengangkat trofi Wimbledon, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Jadi ketika sekarang saya dalam kesakitan, tidak seharusnya juga saya bertanya kepada Tuhan, mengapa saya? Itulah jawaban Arthur Ashe terhadap pertanyaan dari penggemarnya tersebut. Saudara, sadar atau tidak, seringkali kita merasa hanya pantas menerima hal-hal yang baik saja dalam hidup ini, seperti kesuksesan, karir yang mulus, kesehatan, dan pencapaian-pencapaian terbaik lainnya. Ketika yang kita terima justru sebaliknya, yaitu penyakit, kesulitan, maupun kegagalan, kita menganggap Tuhan tidak adil, sehingga kita merasa berhak untuk menggugat Tuhan.
Namun hari ini kita dapat belajar dari seorang petenis yang bernama Arthur Ashe, bahwa ia memilih untuk tidak komplain atau mengeluh. Bahkan ia tidak marah terhadap Tuhan atas apa yang sedang ia alami. Karena ia memiliki pola pikir seorang pemenang. Dalam Alkitab dicatat tentang kisah hidup seorang Ayub. Ia adalah seorang biasa sama seperti kita, dan ia merupakan salah satu orang terkaya di zamannya. Namun peristiwa yang tidak mengenakan terjadi dalam hidupnya, seperti penyakit, kematian anak-anaknya, serta penderitaan lainnya yang terjadi dalam hidupnya. Bahkan ia tidak beroleh penghargaan dan penghormatan di mata istrinya. Ia dihina dan dicaci, bahkan ia diminta untuk mengutuki Allah dan Tuhannya. Tetapi Ayub melakukan hal yang benar. Dalam Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10, ia berkata kepada istrinya, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Meskipun bukan hal yang mudah bagi Ayub untuk menghadapi penderitaannya, bahkan ia sempat berkeluh kesah atas apa yang menimpanya, namun ia menyadari dan bertobat serta merendahkan diri di hadapan Allah. Dan pada akhirnya, Allah pun memulihkan keadaan hidupnya, termasuk kekayaan-kekayaan yang ia peroleh lebih dari sebelumnya. Firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 tertulis demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian juga dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, Rasul Paulus katakan, "Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi." Tuhan ingin kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang dari setiap persoalan hidup kita. Meskipun badai hidup silih berganti, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian serta tekanan-tekanan hidup yang kita alami, namun kita dapat memilih untuk tetap percaya bahwa tangan Tuhan tetap menopang dan sanggup menolong kehidupan kita. Bahkan Ia selalu ada dan selalu menyertai kita. Tentu ada pelajaran dari setiap peristiwa yang kita alami. Kita semestinya terus semakin percaya kepada Tuhan. Iman kita semakin kuat. Karakter kita terus diperbarui dari hari ke hari, semakin menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sehingga kehidupan kita Tuhan dapati sebagai orang-orang yang berkenan di hati-Nya. Kehidupan inilah yang Tuhan inginkan dalam diri kita. Semakin hari kita semakin diubahkan lewat persoalan, masalah, sakit, penyakit apapun yang kita alami. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua ada di dalam kendali Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menyertai kehidupan saudara dan saya, sehingga kita tetap kuat di dalam Dia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang menegur dan mengingatkan kami kembali bahwa kami harus menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang dalam setiap persoalan hidup kami.
Kami menyadari ketika kami menghadapi setiap masalah sakit penyakit, kami seringkali mengeluh, bahkan kami mungkin pernah marah terhadap Tuhan atas apa yang menimpa kami. Namun pada pagi hari ini kami minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni setiap kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk melihat setiap persoalan kami dari cara pandang Allah, sehingga kami terus bertumbuh di dalam pengenalan dan pengiringan akan Engkau. Biarlah kami juga melihat persoalan kami tidak lebih besar dari penyertaan Tuhan, karena Tuhanlah yang lebih besar dari setiap persoalan kami. Tuhan sumber kekuatan, Tuhan sumber penghiburan kami, Tuhan yang mampu menopang dan menolong kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama-Mu, maka kami akan aman dan kami cakap menanggung segala perkara di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pagi hari ini hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang pagi hari ini mendengarkan renungan firman ini dan juga berdoa bersama dengan hamba-Mu ya Tuhan. Apapun persoalan masalah yang mereka hadapi ya Bapa, Engkau tolong campur tangan Tuhan. Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menguatkan mereka ya Tuhan. Maka lewat kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah mereka disegarkan kembali imannya, dibangkitkan kembali ya Tuhan. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu pada pagi hari ini, mereka memperoleh kekuatan yang baru yang berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu berkata, dalam tinggal tenang terletak kekuatan. Dan kami percaya ketika kami tenang di dalam hadirat-Mu, kami berserah sepenuhnya di dalam hadirat-Mu, maka Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan, buat umat-Mu yang saat pagi hari ini berseru kepadamu, mereka yang menghadapi persoalan sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tuhanlah tabib di atas segala tabib, Tuhan dokter di atas segala dokter. Tuhan Kau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Mari Tuhan Kau ulurkan tangan-Mu pada bagian organ-organ tubuh mereka yang sakit ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya turunlah kuasa kesembuhan yang berasal daripada Tuhan Yesus Kristus atas setiap umat-Mu yang pada pagi hari ini mengalami sakit penyakit. Engkau juga bekerja lewat obat-obatan yang mereka minum dari dokter ya Tuhan. Lewat makanan yang mereka konsumsi, Engkau juga bekerja ya Tuhan. Biarlah lewat semuanya itu, melalui obatan dan makanan yang mereka konsumsi, Tuhan semakin memulihkan keadaan mereka. Dan janganlah biarkan mereka kehilangan pengharapan ya Tuhan. Biarlah mereka terus berharap kepadamu. Meskipun keadaan mungkin sulit dan mengecewakan, sakit yang tidak kunjung sembuh. Tetapi biarlah iman mereka tidak pudar terhadap Engkau, namun mereka semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Anak-anak-Mu yang pagi hari ini bergumul atas biaya pendidikan, studi, apapun yang mereka alami, mari Engkau turut campur tangan juga Tuhan. Engkau Allah sumber kekuatan kami. Engkau sanggup menolong setiap anak-anak-Mu ini. Engkau juga sanggup memberikan jalan keluar kepada mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Biarlah di sepanjang hari ini Tuhan, kami terus tinggal di dalam Engkau, kami berjalan bersama-Mu. Kami percaya hari ini kami meraih janji dan berkat Tuhan. Kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Kami cakap menanggung segala perkara sebab Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai saudara semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan dan penuntun di dalam kehidupan kita untuk semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dalam memahami dan melakukan firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan firman Tuhan berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati.